atas kunjungan Pak Presiden Joko Widodo ke sana, apa yang bisa dipetik? Ya, yang bisa dipetik ialah ini adalah momentum yang tidak terulang. Artinya, saya pada saat beliau menginjakan kaki di Padang Lawas, saya bisikan, izin Pak Presiden, Bapak adalah Presiden pertama yang menginjakan kaki di Padang Lawas sejak Indonesia merdeka. Oh, beliau senyum tuh. Oh, masa gitu ya? Iya Pak, betul Pak. Seperti sejarahnya. Artinya kita memang tidak pernah menduga beliau akan datang gitu ya. Tapi jadikan kunjungan Presiden ini sebagai momentum untuk kita betul-betul bisa mewujudkan Padang Lawas yang bercahaya, kan begitu visinya kan? Padang Lawas yang bercahaya. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya, Erman Tale Daulay, di channel Tale Tries Info. Di channel ini, berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita sengaja menghadirkan narasumber Bung Edi Junaidi Harahap, yang baru saja diberi amanat sebagai PJ Bupati Padang Lawas, yang sangat beruntung belum lama ini dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Itu tidak suatu keberkahan luar biasa. Topik yang kita pilih pada kesempatan kali ini adalah soal apa yang menjadi legasi beliau, bagaimana beliau bisa mengembangkan SDM daerah, karena kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh SDM setempat. Saya merujuk pada negara Singapura lah. Singapura itu saya lihat sumber daya alamnya nggak hebat-hebat banget. Tetapi karena manusianya, SDM-nya mumpuni, akhirnya negara itu bisa bergerak maju. Untuk itu kita akan mengiris tipis-tipis dulu apa yang menjadi obsesi dari Bung Edi Junaidi terhadap Palas Sumatera Utara. Silakan diiris tipis-tipis dulu, Bung Edi. Ya, baik. Terima kasih, Bang Herman. Para pemirsa bincang tipis-tipis. Sebelum masuk yang tipis-tipis, saya mulai di yang tebal-tebal dulu. Baru diiris. Ada yang menarik, sekitar 2 minggu lalu, rilis BPS tentang pertumbuhan ekonomi di Padang Lawas. Itu menyatakan bahwa nomor 2 tertinggi di Sumatera Utara, 5,14%, jadi hanya kalah oleh Medan. Namun yang menjadi lebih menarik ialah pada saat disandingkan dengan data skor IPM. Tadi memang sudah singgung ya, Indeks Pembangunan Manusia Padang Lawas 2023 itu skornya 72,12, peringkat ke-28 dari 34, dari nomor 6 dari bawah, Sumatera Utara. Nah ini sebetulnya kalau kita teliti lebih dalam, berarti ada yang belum berjalan, ada yang belum bekerja. Gimana suatu pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa menjadi trigger untuk mendorong peningkatan pembangunan manusia, ternyata belum sepenuhnya berhasil di Padang Lawas. Itu yang menjadi menarik. Saya dalami dari masing-masing sektor, mulai pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Kan itu komponennya ya? Ya itu 3 itu. Di pendidikan ternyata ditemukan fakta bahwa untuk angka partisipasi kasarnya itu masih 9,6. Artinya anak-anak yang ada di Padang Lawas itu pada masuk ke tingkat 10 itu sudah tidak di Padang Lawas, Bang. Nah, dia memilih untuk sekolah di luar Padang Lawas. Sekolah-sekolah favorit internasional yang ada di sekitar Padang Lawas. Sipirok abang tahu ya. Kemudian di Balige, Sokosuru, kemudian ada yang ke Medan, ada yang ke Sibolga boleh jadi. Ada yang ke Pekanbaru. Itu hampir seluruhnya. Apalagi di perguruan tinggi. Nah, jadi skornya rendah. Kemudian kesehatan juga demikian. Nah, makanya kemarin saya sangat bersyukur sekali Pak Presiden Jokowi bisa hadir, datang ke Padang Lawas, dan salah satu yang beliau kunjungi ialah fasilitas kesehatan. Beliau lihat langsung. Ternyata jumlah dokternya sudah cukup, 17 dokter spesialis yang dipunyai oleh RSUD Sibuan, tapi peralatannya yang kurang.
Beliau besok langsung, beliau pada saat itu langsung perintahkan ke Menteri Kesehatan untuk bantu. Nah, saya kebetulan hari ini ada di Jakarta dalam rangka itu. Jadi besok ada pertemuan dengan Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti bantuan Presiden pada peralatan kesehatan. Nah ini salah satu tantangan kita. Jadi gimana skor-skor di bidang kesehatan ini juga bisa kita dorong. Seperti tadi. Jadi Abang mungkin sering dengar tuh kalau dokter kita di Sibuhuan Padang Lawas itu dijulukinya dokter rujuk. Dikit-dikit rujuk gitu kan. Ada penyakit dikit aja rujuk. Karena enggak ini. Tidak ada alat. Jantung nggak, CT scan nggak ada, mamografi nggak ada, untuk yang peralatan deteksi kanker tidak ada, kayak gitu-gitu. Nah, ini kan akan pelan-pelan akan ditingkatkan. Baik, karena tadi Bung Edi berbicara soal dokter, saya juga sekarang coba beri analogi dokter dulu. Iya. Tampaknya Bung Edi ini sudah mendiagnosa, ibaratnya dokter udah begini-begini nih. Tinggal saya tagih resepnya apa yang mau Anda lakukan itu. Ya itu dong. Tadi itu dulu kita tipis-tipis dulu soal tadi masalah di ini SDM tadi ya kan ini. Berarti kan mungkin jadi resepnya katakanlah perlu kehadiran sekolah vokasi. Betul. Vokasi pertanian itu kan resepnya. Kalau kesehatan mungkin deteksi jantung apa seperti apa kan gitu. Silakan tipis-tipis dulu. Baik, sementara masih ada satu indikator lagi tadi Mas. Tadi kan pendidikan, kesehatan, daya beli. Daya beli. Daya beli. Ini menarik, mungkin Bang Herman lebih tahu juga. Jadi tadi kan pertumbuhan ekonomi nomor 2 di Padang Lawas, di Sibuhuan itu tentunya itu daya beli sangat tinggi. Daya beli sangat tinggi. Rata-rata di sana selain pegawai mereka juga punya kebun, sawitnya. Tapi pada saat di hari weekend itu mereka hampir semuanya keluar, gitu ya. Jadi spendingnya di luar. Uangnya dibawa ke sana. Uangnya dibawa keluar. Kalau kita buka catatan data misalnya, pembelian mobil Kabupaten Tabak, saya ada di Sibuhuan, 50% mobil-mobil baru itu pembelinya dari orang Padang Lawas. Iya, jadi penyumbang pajak kendaraan bermotor terhadap Tabak itu dari Padang Lawas. Artinya daya belinya ada. Cuma spending poinnya atau tempat untuk membelanjakannya yang tidak ada. Jadi masih banyak yang perlu ditambah. Jadi istilah saya itu adalah bagaimana menciptakan pusat-pusat pertumbuhan pengeluaran baru di Padang Lawas gitu. Ada semacam trading center. Beberapa trading center perlu dibangun. Dari situ nanti baru harus ada lompatan dari yang sekarang masyarakat yang berada di katakanlah agraris gitu ya, menjadi industrialis dan jasa perdagangan dan akhirnya menjadi industri. Itu penting. Soal diagnosa tadi ini jadi betul. Pendidikan apa yang perlu? Ya tentu adalah sekolah bertaraf internasional, sekolah-sekolah vokasi. Iya, Bang, vokasi itu supaya langsung bisa diaplikasikan ilmunya. Supaya nanti bisa diserap oleh lapangan pekerjaan yang memang sudah ada di Padang Lawas. Betul. Kesehatan, rumah sakit yang berskala internasional, di mana RSUD kita yang sekarang tipe B bisa naik jadi tipe A, begitu. Terus nanti ada lagi beberapa rumah sakit lain yang memang skala internasional. Jadi ini akan membuat mereka akan lebih nyaman dan percaya gitu, confident untuk datang ke Padang Lawas. Kemudian hotel, ya kan? Kita juga belum ada nih hotel yang standar lah minimal berbintang belum ada. Kita baru ada level melati gitu. Nah, sementara kalau kita mau mengundang orang datang ke Padang Lawas, dia mau nginep di mana? Gitu kan. Hebat lah kan. Nggak mungkin di keluarganya aja kan. Bung Hoki betul lah bisa mendatangkan presiden. Itu kemarin seharusnya beliau bermalam di Padang Lawas, karena dari standar keamanan hotel yang ada di Nusantara, akhirnya beliau dari Medan. Ya betul ya. Jadi Bung, sebenarnya tadi uang yang tadi keluar, padahal desa-desa wisata di Palas itu banyak yang potensi jadikan terjadi transaksi antar masyarakat gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan objek wisatanya ada, tapi belum terkonsentrasi menjadi sebuah entitas desa wisata yang memang sudah seperti di luar Sumatera atau Jawa lah, itu kan banyak. Jadi sudah terbentuk gitu komunitas wisatanya, kemudian pengelolanya dan seterusnya. Jadi itu tantangan. Jadi menurut saya memang itu juga yang akan saya coba di 10 bulan sisa
jabatan ini mungkin akan mendorong 1 atau 2 desa wisata yang bisa kita bangkitkan untuk bisa betul-betul berjalan. Ya. Sebelum saya masuk ke internal, itu kan tadi Bung Edi berbicara soal eksternal semua itu ya. Ya. Nonsense semua itu kalau di internalnya juga pelayanan publiknya juga nggak mumpuni, ya kan? Program kerjanya juga nggak greget, gitu ya kan? Nah itu gimana soal ini internal Gini, sebelum masuk ke internal, satu hal yang sebetulnya saya juga agak kaget begitu melihat 17 tahun terbentuk, tapi belum ada RDTR, rencana detail tata ruang. Padang Laos belum punya. Padahal itu prasyarat penting untuk investor masuk. Pertama kali ditanya dan RDTR-nya ada nggak? Jadi kalau saya nanti mau bangun hotel, di mana daerahnya? Dan pasti nanti nggak berubah, kan gitu. Jangan sampai nanti saya bangun hotel, tiba-tiba di depan saya ada bangun bengkel. Kan begitu. Itu makanya saya sedang mendorong dengan dukungan DPRD. Itu sudah bicara 6 bulan ini kami targetkan itu RDTR Padang Laos sudah bisa diketok. Biar ada dari dulu kan. Biar ada pijakan orang ya kan. RDTR terbentuk, nanti tentu akan mengundang tuh investor untuk masuk. Ada spending point yang nanti akan dibangun. Saya juga berharap nanti contoh tadi misalnya agak sedikit lompat-lompat ya, Bang. Nggak apa-apa, kita bincang tipis-tipis itu semua ini. Tadi bicara masalah daya beli terhadap mobil misalnya. Di kita nggak ada showroom. Nah, nanti mungkin nanti kalau begitu nanti kita dorong samsatnya ada di Padang Lawas, tentu nanti akan bermunculan showroom baru kan, showroom baru. Terus nanti juga sementara untuk ya seperti brand-brand KFC, McD dan lain-lain mungkin juga akan banyak bertambah. Kenapa tadi saya mengiris tipis-tipis agar uang dari itu berputar di daerah nggak keluar? Maksud saya begini, kalau anak petani itu bisa membeli pecel atau misop, otomatis kan kuliner di pasar Sibuan itu kan bisa menggeliat, ya kan? Kalau umpamanya nanti bisa beli baju anaknya petani, artinya industri tekstil bisa bergerak maju kan. Itulah penting kenapa saya ke petani, karena mayoritas Pales itu kan petani, entah itu petani kebun ataupun petani sawah, kan gitu Pak. Nah, dulu Sumatera Pales ini dikenal juga Bang Edi, pernah juga padi, sana ada padi gogo atau apa ini. Ini juga lagi masalah beras. Ini lagi tinggi gitu kan. Itu kan bagian ini juga agar Pales juga tidak kehilangan sumber daya pertaniannya. Gimana menurut ini Jadi Bung Edi? Data kami kalau Pales itu kan luasnya hampir 6 kali Jakarta ya. 400.000 hektar. 30% area sekarang itu adalah putus sawit. Sekitar 120 ribuan. Itu ada yang dari perusahaan, kemudian masyarakat juga, dan juga kelompok tani gitu ya. Sekarang yang tersisa lahan pertanian tinggal 5.000 hektar, Bang. Bayangkan. Jadi konversi beberapa tahun terakhir ini memang sangat masif ya. Mungkin karena memang dari sisi ekonomi sangat menguntungkan. Apalagi pas harga CPO bagus, gitu kan. Langsung dia convert menjadi sawit. Konversi lahan ya, Bang? Nah, ini tentu suatu hal yang saya sudah sampaikan kepala dinas terkait, dinas pertanian, ini nggak boleh lagi ada di convert. Ini makanya tata ruang tadi perlu ikat Bang, lahan sawah nggak boleh lagi. Bagus konversi. Soalnya kalau perlu lahan sawit yang tidak produktif kita balikin lagi. Sawitnya udah tua ya, kan usah replanting lagi. Jadi sawah lagi betul. Di hortikultura atau kita buat dia bisa juga untuk peternakan kan bisa tuh sawit itu nanti ada sapi di dalamnya gitu. Dari situ ada industri pupuk dan bergulir. Karena Pales juga daerah ternak juga dulu. Walaupun dulu nggak mungkin lagi mengembala bebas, mungkin kan sistem kandang kali ya. Nah, itu terus kita ini kan lagi, ya kan. Oke, itu di sisi di internal dulu lah Bang, sedikit dulu soal ini Bang. Karena ini jantung juga ini. Internal maksudnya? Pembenahan pegawai birokrat lah Bang, pelayanan publik gitu kan. Iya. Memang ya saya kira Abang juga tahu lah kemarin karena ada vakum yang cukup lama karena bupati sebelumnya sakit, kemudian ada PLT dan seterusnya, memang menyebabkan dampak yang cukup signifikan lah ke birokrat kita. Jadi makanya kemarin begitu saya masuk, itu dulu yang saya benahi dari sisi data dulu deh. Data pegawai pastinya berapa, kemudian apakah sudah sesuai dengan rasio yang dilayani, kemudian kebutuhannya seperti apa. Karena begitu saya dapatkan data itu udah pegawai 3.000, kemudian ada namanya
honorer dan TKS itu juga jumlahnya lebih kurang sama, hampir 3.000. Nah menurut saya ini saya coba nanti akan mapping. Kalau kan kebanyakan ada administrasi. Nah, kalau kita lihat di Jakarta itu kan ada yang namanya PPSU tuh untuk penyapu jalan. Di sana nggak ada. Jadi yang penyapu jalan itu orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak udah tua. Nah saya tadi akan buat dalam mungkin soal Lebaran, itu kan kita mapping yang memang tidak punya kemampuan administrasi, kita akan tawarkan. Mereka ya kalau mau mundurkan diri cari pekerjaan lain, atau kalau dia mau ya kita dorong mereka jadi tenaga kebersihan. Itu sangat kurang sekali, Pak. Jadi di jalan-jalan protokol sekalipun yang paling boulevardnya Sibuan itu hampir nggak ada yang cuma satu jalan. Kalau pelayanan publik dulu bang, oke itu pelayanan publik seperti perizinan, kalau mau masuk utara sama KTP apa semua itu gimana bang? Kalau saya lihat sudah cukup baik karena rata-rata sudah online sekarang ya. Iya. Sudah online. Itu tadi kenapa belum berjalan karena RDTR tadi itu kan penting. Saya kebetulan di BKPM juga direktur OSS kan sebelumnya, jadi tahu persis bagaimana prasyarat sebuah rencana detail tata ruang ini penting untuk sebuah daerah. Jadi istilahnya kalau sudah sesuai itu kan izinnya bisa langsung terbit, lalu terbit otomatis ya kan, secara ketentuannya gitu tuh. Jadi kalau begitu nanti RDTR-nya sudah ada, itu akan mempercepat flow untuk penerbitan NIB maupun izin-izin yang ada di Padang Lawas. Ya, secara tipis-tipis saya tangkap mungkin kalau dari sisi pembangunan manusianya, saya sudah bisa menangkap nawaitunya Bung Edi saya lihat ya. Tapi dari segi infrastruktur menuju sentra-sentra produksi ini juga nggak kalah penting ya, pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur menuju sentra-sentra produksi ini agar arus barang dan manusia itu berjalan lancar. Betul. Nah, ini juga penting bang, infrastruktur ini jalan J, ya, ini gimana nih? Ya, jadi boleh mencontoh bang ya. Boleh. Jadi kalau misalnya Padang Lawas di tengah gitu ya, itu kan sudah ada 2 bandara. Aigodang, ya betul. Sama satu lagi itu adalah Ahana Sution. Ya Mandailing, Malintang. Ya. Kita belum kebagian, tapi karena ketentuan radiusnya sudah tidak memperbolehkan lagi ada bandara, oke. Jadi bagaimana sekarang aksesibilitas dari bandara Aigodang ke Padang Lawas dan dari bandara Ahana Sution ke Padang Lawas itu yang harus diperbaiki. Iya bang, ini kan dari Pasar Matanggor ke Kampung Abang itu curam betul itu. Jadi kalau sekarang kita lewat Paluta itu kan lewat Gunung Tua kan 2,5 jam tuh. Pengen dari. Tapi kalau lewat Sosoban kan cuma 1 jam. Iya, tapi serem juga lihat itu kan ya. Ahana Sution sekarang kalau bandaranya nanti diresmikan bulan Desember, ya kan. Tapi kalau jalan Sihapungnya itu tidak tembus, ya 5 jam juga dia puter kan. Nah, itu makanya saya juga termasuk. Hari ini saya ada di Jakarta, menindaklanjuti kunjungan Presiden kemarin. Kita besok akan ke Kementerian PUPR untuk meminta dengan sangat supaya kedua akses jalan ke bandara Aigodang dan bandara Ahana Sution ini bisa diperbaiki bagus. Oke, itu. Apalagi bang yang menjadi pusat perhatian abang di Palas dalam waktu 10 bulan ini? Tadi training center, ya kan, penting untuk ada showroom juga rencana udah ada, ya kan? Training center itu adalah nanti tentu di situ di dalamnya adalah showroom, kuliner semua. Kuliner. Ya, kita fokus pada itu dulu deh. Pusat perdagangan dulu ya. Indikator-indikator yang bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia Padang Lawas itu yang akan kita coba dorong sekeras. Ya, jadi saya berangkat dari pemikiran begini, Bung Edi Junedi ya. Kalau petaninya bisa makan yang enak, puskesmasnya juga bisa penyuluhan-penyuluhan, artinya kan dia ekonomi baik, kesehatannya bagus, dan begitu di sekolah daya tangkapnya terhadap mata pelajaran itu cakep. Akhirnya secara otomatis IPM, indeks pembangunan manusia akan naik kan gitu. Nggak bisa kita bangun parsial ini. Tadi makanya bilang tadi daya beli ekonomi tadi sudah, kesehatan tadi juga sudah, pendidikan juga sudah. Ini tinggal eksekusinya nih yang penting. Jadi yang paling penting saya setuju tadi adalah memang eksekutornya ya, birokratnya ini yang harus kita benahi betul, karena dialah yang main of action-nya. Jadi yang mengeksekusi programnya ada, rencananya udah dibuat, tapi kalau memang eksekusinya
bermasalah atau menjadi sumber masalah, ya nggak bisa diharapkan juga. Iya, cuman di kampung kita ini kadang ada dalian dulu. Kalau giliran morawa nanti saya mau masuk ke situ. Saya masuk ke situ. Gak berani awak ini kan ya. Itu yang saya bilang. Sebetulnya budaya itu jadi modal sosial. Iya, jadi kalau kita bicara teori pembangunan ada namanya modal sosial. Tinggal apakah modal sosial itu diletakkan pada koordinat yang pas atau pada koordinat yang keliru gitu. Yeah. Jadi kalau saya melihat sekarang ini belum pas nih koordinatnya. Jadi begitu ada pelanggaran terhadap good governance atau clean governance, nggak enak lah. Masih moral saya itu gitu. Iya, betul. Gimana saya mau berhentikan, masih kehanggi saya itu. Padahal sebenarnya coba kita balik. Kita balik misalnya, wah saya malu berbuat ini karena salah, gitu. Bupatinya anak buruh saya. Anak buruh saya. Iya. Ya kan kepala dinasnya orang saya. Malu lah kalau saya misalnya nanti berbuat salah gitu. Justru dia ada semacam budaya malu yang membuat tanggung jawabnya menjadi berlipat dengan adanya budaya tadi gitu ya. Oke. Ini tips terakhir ya. Iya. Atas kunjungan Pak Presiden Joko Widodo ke sana, apa yang bisa dipetik? Iya. Yang bisa dipetik ialah ini adalah momentum yang tidak terulang. Artinya saya pada saat beliau menginjakan kaki di Padang Lawas, saya bisikan, izin Pak Presiden, Bapak adalah Presiden pertama yang menginjakan kaki di Padang Lawas sejak Indonesia merdeka. Beliau senyum tuh, masa gitu ya? Iya Pak, betul Pak. Seperti sejarahnya. Artinya kita kalau tidak pernah menduga beliau akan datang gitu ya. Tapi jadikan kunjungan presiden ini sebagai momentum untuk kita betul-betul bisa mewujudkan Padang Lawas yang bercahaya, kan begitu visinya kan? Padang Lawas yang bercahaya. Jadi seluruh komponen elemen masyarakat ini, baik pemerintahnya, masyarakatnya, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda di situ, dan private sektornya sama-sama nih. Jangan ada lagi misalnya yang jalannya masing-masing, tapi harus sama-sama menuju ke koordinat yang sudah ditetapkan tadi. Bayangkan, Pak Presiden datang kunjungan 1 hari, trickle down effect itu bukan main. Besok itu saya akan ke Kementerian Kesehatan, itu bantuan alat kesehatan yang sudah dijanjikan, itu kita akan dapatkan gitu. Kemudian di Padang Lawas juga ada 3 ruas jalan yang dimasukkan menjadi impres jalan daerah. Itu luar biasa juga Bang. Dengan kunjungan beliau ini. Kemudian gudang Bulog juga akan diperluas yang di Huta Lombang, karena begitu beliau kemana berkunjung, kok kecil sekali, memang bangunan tahun 93 zaman masih almarhum Pak Padang Mulia gitu kan. Nah ini kan jadi suatu keberkahan yang kita tidak pernah duga-duga ya, mungkin karena bulan Ramadan juga nih ya, istilah bulan Ramadan. Jadi itu adalah momentum ini yang kita jadikan jadi sebagai spirit, semangatnya Pak Jokowi ini yang harus ditularkan kepada seluruh masyarakat Padang Lawas yang 275.000 jumlahnya ini, termasuk para birokrat. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bung Edi Junaidi Harahap, PJ Bupati Pala, Sumatera Utara. Sampai bertemu kembali. Ya.